WA grup, minta tolong diteruskan ya sampai pertemuan sebelum UTS. Oke, saya udah share lembar hadirnya, lembar kehadirannya di WA grup PJ. Minta tolong PJ untuk mengabsen ya. Absennya sampai jam 10.15. Jadi kalau sampai jam 10.15 eh, mahasiswa yang bersangkutan belum hadir, anggap tidak hadir ya. Jadi eh, kita bisa menghemat waktu karena materi juga lumayan banyak. Oke, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Terakhir kita ngebahas indeks ya. Ngebahas indeks. Nah, sekarang kita masuk ke materi mengenai ini kan variabel aku kan udah kebanyakan nih. 1, 2, 3, Najmi bisa di-mute. aja saham. Nah, bukannya Najmi. apa aku harus masukinnya kasa ya? Kalau kamu mau. Boleh di-mute dulu, Ahmad. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kemarin kita bahas mengenai equity, securities, kemudian bedanya antara common stock dengan preferred stock, indeks ya, kita udah bahas minggu lalu. Bagaimana harga IHSG itu didapat, itu kita juga udah bahas ya. Jenis-jenis indeks yang ada di dunia, saya sudah minta kalian mengerjakan tugasnya. Sekarang kita masuk ke derivatif, sekuritas derivatif. Jadi sekuritas derivatif ini adalah sekuritas yang nilainya diturunkan dari sekuritas yang lain. Jadi misalnya ada saham, kemudian ada obligasi ya, atau ada komoditas emas. Nah, derivatif ini berarti diturunin dari sekuritas aslinya tadi. Gitu. Kemudian ada future and option contract yang distandarisasi dan performance-nya atau kinerjanya itu ada yang mengawasi gitu. Jadi kalau futures ini berarti turunan dari komoditas. Dia punya bursa berjangka bursa BBJ ya. Kalau dulu namanya bursa berjangka Jakarta. Berarti sekarang BBI ya, Bursa Berjangka Indonesia. Kalau dulu kan BEI sama, jadi ada bursa efek sama bursa berjangka. Nah, kalau efek ini diperdagangkan di bursa efek ya. Saham itu diperdagangkan di bursa efek. Nah, kalau si ini, apa namanya, futures dan option itu diperdagangkannya di bursa, apa namanya, futures itu di bursa berjangka. Oke. Nah, ini ada tools manajemen risikonya. Options and futures provide payoff that depend on the values of other asset. Jadi, futures dan values ini payoff-nya atau return-nya ini sangat bergantung dari nilai aset yang menjadi apa namanya basisnya.
Misalnya kayak ini commodity price. Commodity price atau obligasi atau harga saham atau nilai indeks pasar. Derivatif securities atau sekuritas derivatif ini dia dapat nilai dari gets its value from the values of another asset. Jadi nilainya itu bergantung dari nilai aset basisnya gitu. Jadi misalnya komoditas futures itu dia pakai harga komoditas kan. Nah, nilai futuresnya ini akan sangat bergantung dari harga komoditasnya gitu. Misalnya nanti kadang suka ini juga pelajaran buat anak kalian ya. Jadi kadang-kadang perusahaan futures ini suka nyari fresh graduate atau yang baru masuk kuliah kayak kalian ini untuk jadi salesnya mereka gitu. Jadi perusahaan futures ini nyari yang masih muda-muda kayak kalian itu biar bisa dibodoh-bodohin gitu. Jadi kamu dijanjiin kalau kamu bisa nyari customer terus nanti mau ngasih pendanaan sekian ratus juta atau berapa nanti kamu dapat sekian ya gitu. Jadi kamu sebenarnya nyari nasabah, nyari customer yang mau invest di perusahaan futures itu. Biasanya dia perusahaannya itu ada embel-embel futuresnya. Nah, itu hati-hati banget. Karena itu resikonya besar ya. Jadi kalau misalnya eh, kamu ngajak orang, terus ternyata uangnya hilang, itu kan rasa bersalahnya juga ada ya. Apalagi kalau misalnya ternyata itu uang uang pensiunnya atau apa gitu. Karena resiko untuk investasi di sekuritas derivatif ini besar. Lebih besar daripada investasi di saham gitu. Dia dapat nilai sekuritas derivatif ini dapat nilainya dari eh, aset yang jadi basisnya tadi. Kalau futures dari harga komoditasnya, harga emasnya. Jadi yang diperdagangkan itu nilai dari harga emasnya, bukan emasnya. Jadi kalau kamu beli futures, itu yang kamu beli mungkin kata-katanya gold ya. Tapi kamu beli bukan emasnya, yang kamu beli itu harga dari emasnya. Gitu. Warrant are options issued by firms. Kalau warrant ini di, diterbitkan atau dijual ini oleh perusahaan. Options itu apa? Options itu hak. Options itu opsi. Opsi untuk jual atau untuk beli. Gitu. Exchange traded options are created by investors, not corporation. Nah, ini untuk eksekusinya, opsi itu kan tadi hak ya. Bisa dieksekusi, bisa enggak. Nah, jadi hak itu dikembalikan kepada investor untuk apakah dia mau mengeksekusi hak tadi, hak jual atau hak beli, itu kembali lagi ke si investor. Nah, opsi ini ada dua jenis nih. Ada opsi call sama opsi put. Call itu kan manggil. Kalau manggil berarti right to buy. Hak untuk membeli underlying asset at the strike or exercise price. Hak untuk beli si aset tersebut di harga yang sudah disepakati ini. Strike or exercise price. Kita bilangnya strike price atau exercise price. Value of calls decrease as strike price increase. Value dari opsi call ini turun ya, menurun kalau strike price-nya tinggi. Jadi ya ngapain kalau ini kan strike price berarti harga pada saat eksekusi ya. Kalau misalnya harga strike price-nya tinggi, dia makin nggak pengen beli kan, makanya value of call-nya decrease. Sementara kalau put itu naruh itu jual, right to sell. Jadi call itu right to buy, hak untuk membeli ya. Jadi nggak pakai harga pada saat di market saat itu ya, nggak pakai current price di market kalau punya opsi. Price-nya itu pakai strike price ini. Gitu. Put opsi itu dia hak jual. Underlying asset at the strike or exercise price. Jadi dia berhak punya hak untuk menjual aset
di harga strike price. Kalau strike price ini value puts increase, value of opsi put, nilai dari opsi put, right to sell, ini naik kalau strike price-nya turun. Value of both calls and puts increase with time until expiration. Jadi opsi ini ada expire-nya ya, ada periodenya, nggak selamanya kamu bisa pakai hak opsi ini, enggak. Ketika kamu beli hak opsi, ya hak opsi itu hanya berlaku selama periode tertentu. Jadi ada expiration. Nah, ada opsi, ada future. Kalau future kontrak itu adalah perjanjian terstandarisasi antara buyer dan seller to make future delivery. Jadi ada janjian nih, bulan depan saya mau ngasih hasil panen ya, gitu. Of a fixed asset at a fixed price, di harga sekian. At a specified delivery or maturity date for an agreed upon price. Jadi kalau future contract berarti kita punya kesepakatan antara si penjual dengan pembeli untuk mengirimkan eh, ini ya fixed asset di harga yang sudah disepakati at the specified delivery maturity date pada waktu yang sudah disepakati di harga yang sudah disepakati tadi. Ini future price. Jadi eh, ketika kita punya kontrak future, harganya itu sudah disepakati di awal ya, fixed price, tapi dibayarnya pada saat maturity, to be paid at contract maturity. Jadi untuk dibayar pada saat jatuh tempo. Gitu. Jadi nanti jangan sampai ada yang bingung ya. Kontrak derivatif itu apa? Kontrak derivatif itu tadi eh, yang diturunkan dari aset yang murni kayak saham, obligasi, atau emas. Nah, derivatif itu turunannya. Ada future, ada opsi. Opsi tadi ada opsi call, ada opsi put. Kalau opsi call berarti right to buy. Opsi put berarti right to sell, hak untuk menjual. Nah, kalau futures berarti kesepakatan untuk membeli, melakukan jual beli ya, atas aset tertentu pada harga tertentu yang akan ditukar atau dikirimkan ya pada saat jatuh tempo. A good faith deposit called margin is required of both the buyer and seller to reduce default risk. Nah, biasanya kalau futures ini ada deposit nih. Deposit biar nggak tiba-tiba di tengah jalan. Ini kan maturity date-nya ini nggak cuma sehari 2 hari ya, bisa sebulan, bisa setahun. Nah kan in a year itu many many thing can happen ya. Anything can happen in a year gitu. Jadi in a month juga anything can happen. Jadi biar kesepakatannya nggak tiba-tiba ada yang apa namanya eh, melanggar atau tiba-tiba putus kesepakatan gitu ya. Ada deposit nih, good faith deposit. Good depositnya kalau di futures bilangnya margin. Required of both the buyer and seller to reduce untuk meminimalisir risiko. Used to hedge the risk of price change. Nah, futures ini biasanya untuk apa? Untuk mitigasi risiko dari risiko perubahan harga. Jadi kan tadi ya, ini aset, ini punya harga. Nah, misalnya asetnya emas deh. Contohnya paling gampang gini. Saya beli dari Pegadaian. Pegadaian di eh, harga emas itu kemarin sekitar 10 gram itu sekitar 18 juta. Nah, oke, 18 juta. Tapi dari Pegadaian masih belum ada barangnya, gitu. Dan masih masih perlu proses lah. Nah, oke, 1 bulan ya. Nah, tapi kan 1 bulan lagi itu harga emas sudah bukan 18 juta lagi, udah bisa jadi 25 juta. Gitu. Nah, futures ini untuk mengantisipasi hal itu gitu, untuk mengantisipasi price change
Sehingga buyer dan seller ini bisa meminimalisir risiko dari price change ini. Ini hedge. Hedge ini hedging itu ya mitigasi risiko lah ya. Oke. The buyer of futures contract have a secured price. Jadi baik si buyer atau uh, si buyer atau seller ya. Biasanya yang diuntungkan sih si buyer ya. Tapi karena dia bisa beli di harga yang lebih murah daripada di harga pasaran kan, karena udah ada kesepakatan harganya tadi. Have a secure price. Jadi si buyer yang beli kontrak futures ini punya secure price, harga yang aman yang sudah disepakati tadi for now and the next year. Even if the price commodities rise during that time. Jadi walaupun harga komoditasnya naik selama 1 tahun itu, si buyer ini beli di harga yang sudah disepakati. Jadi tadi tujuan dari membeli kontrak futures ini adalah untuk reduce risk dari higher price. Nah, ini future kontrak ini ada 2 posisi, ada long position, ada short position. Kalau long position itu berarti sepakat untuk beli. Kalau short position berarti agreeing to sell. The buyer of future contract, si buyer yang beli future contract di long position, setuju untuk fix purchase to buy underlying commodities. Jadi dia setuju untuk beli nih. Ini kan kalau long position berarti posisinya beli. Jadi kalau beli long position berarti sepakat untuk beli. Nah, kalau belinya future-nya short position berarti sepakat untuk jual di harga sekian gitu. Karena kan harga komoditas bisa naik bisa turun kan. Berarti si seller juga bisa dong beli apa namanya beli futures kontraknya biar harga apa namanya harga komoditasnya ini nggak dibeli di harga yang murah gitu. Karena makin lama makin murah kan. Kalau komoditas ada beberapa yang makin lama makin murah. Nah, untuk melindungi itu si seller bisa beli short position gitu. Ini komoditasnya apa aja? Gandum, emas, ini tebil juga bisa. Oke, kemudian eh, misalnya ini ada contoh, si petani mau jual gandum ke bakery ya, bread maker, ke tukang roti. The farmer would be the holder short position. Si farmer ini kan sebagai seller ya, makanya si farmer bisa punya futures contract tapi posisinya short, agreeing to sell. Sementara si bread maker dia ya agreeing to buy. Nah, di harga yang disepakati farmer sama bread maker. Bisa dipahami sampai di sini ya. Oke. Perbandingan antara opsi dengan future contract. Kalau opsi ini right. Apa bedanya opsi sama futures? Kalau opsi ini hak. Berarti bisa dieksekusi kalau itu ada di posisi yang menguntungkan. Jadi kalau misalnya harga pasar nih, kita punya opsi call apa tadi? Opsi beli ya. Kita punya opsi call. Nah, harga market sekarang 20.000. 20.000 per lembar misalnya. Nah, kita punya opsi call untuk beli di 15.000. Nah, itu kan nguntungin ya. Karena dia lebih murah daripada di market. Ya udah, exercise aja gitu. Exercise itu maksudnya ya udah eh, dibeli aja karena kan ini hak ya. Bisa dibeli, maksudnya bisa dieksekusi, bisa enggak. Eksekusi itu sama kayak exercise kalau dalam istilah keuangan. Karena dia punya right but not obligation to buy or sell. Option is exercise only when it is profitable. Jadi kalau misalnya lagi ada di posisi yang nguntungin kayak tadi 15.000 lebih murah daripada harga pasar ya beli aja langsung gitu. Karena kan ini ada di posisi yang profitable. Nah, untuk hak opsi ini beli lagi. Jadi bukan saham ini terpisah sama hak opsinya ya. Saham ini terpisah dengan hak opsinya. Jadi hak opsi ini juga mesti dibeli terpisah. The premium is the price of the option itself.
Jadi premi adalah harga dari si opsi. Sementara kalau future contract ini kewajiban. Jadi ketika kamu sudah beli future contract, ya udah berarti kamu wajib membeli kalau kamu ada di agreeing to buy ya long position, atau wajib menjual kalau kamu ada di short position tadi di harga yang disepakati gitu. Jadi oblig itu berarti kan wajib to make or take delivery. Kalau long position berarti tadi kamu ada di posisi wajib beli. Tapi kalau misalnya kamu future price-nya di short position, berarti kamu wajib jual di harga yang disepakati. Future contract ini entered into without cost. Jadi kalau si future contract ini dia nggak ada biayanya ya. Untuk bikin future contract ini nggak perlu beli terpisah dari komoditasnya. Jadi langsung aja agreement. Tapi kalau opsi ini mesti beli haknya untuk hak opsi itu untuk beli untuk kita bisa pakai itu walaupun nanti kita nggak pakai ya itu kita mesti beli. P. Nah sekarang kita masuk ke perbedaan pasar keuangan ya jenis-jenis pasar yang ada di pasar keuangan. Jadi investment decision ini akan bergantung dari tujuan keuangan kamu. Tujuan keuangan kamu apa? Kalau tujuan keuangan kamu kurang dari 1 tahun itu akan beda instrumen investasinya dengan tujuan kamu yang lebih dari 1 tahun gitu. Nah, eh, kalau dia kurang dari 1 tahun, ini sebenarnya salah nih. Ini harusnya kalau di equity market ini, nah gini. Jadi kalau kamu punya tujuan keuangan yang jangka pendek gitu, misalnya buat jalan-jalan atau buat mudik atau buat kurban. Nah, itu kan jangka pendek ya. Nah, kalau jangka pendek itu kamu masuk ke money market atau pasar uang. Tapi kalau misalnya kamu eh, tujuan keuangannya jangka panjang, misalnya apa? Buat dana pendidikan anak, kemudian buat ini saya rapin dulu deh. Kalau tujuan kamu jangka panjang buat dana pendidikan anak, buat dana pensiun, kamu masuk ke equity market atau ke pasar modal. Jadi paham ya bedanya pasar uang sama pasar modal. Kalau pasar uang ini jangka pendek kurang dari 1 tahun. Kalau pasar modal ini jangka panjang lebih dari 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu buat dana pendidikan anak, dana pensiun kamu, kamu masuk ke pasar modal. Di money market itu apa aja? Instrumennya ada treasury bill, ada CDs, ada commercial paper. Ini deposit ya, CDs ini. Kemudian deposito itu masuk ke pasar uang. Kan dia kan jangka pendek ya. Kamu kalau naruh di deposito kan jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Itu kan jangka pendek ya. Makanya dia masuk ke money market. Sementara kalau kamu butuh investasi untuk tujuan jangka panjang, tadi kayak dana pendidikan anak, kemudian dana pensiun, ini masuk ke equity market. Equity market ini lebih beresiko. Emang ini apa namanya ditujukan untuk orang-orang yang profil risikonya risk taker. Investasinya di mana aja di stok. Stok ini masuk investasi jangka panjang ya, karena harga saham cenderung fluktuatif
dalam jangka pendek, tapi jangka panjang kalau dia fundamentalnya bagus, dia bisa naik gitu. Yang berikutnya adalah government securities. Government securities ini juga masuk jangka panjang ya, karena dia obligasi pemerintah. Ini kan ada yang sampai 10 tahun ya. Corporate bond juga masuk eh, mana sih? Berantakan jadinya. Dan begini aja deh. Government security sama corporate bond. Ini masuk ke equity market karena dia jangka panjang. Stok ini kamu bisa masuk ke mutual fund, reksadana ya, reksadana pasar saham, atau investasi sendiri di portofolio. Jadi bikin portofolio sendiri yang isinya adalah saham-saham kamu. Gitu. Jadi ini adalah bagan untuk investment decision. Ini Western Outlook sama Syariah Perspektif ini perbedaan kita melihat apa investasi itu berdasarkan pandangan Barat dan pandangan Syariah Perspektif ya. Ini nanti kalian baca sendiri aja. Ini ada di saya selipin biar mungkin kalian ada yang tertarik untuk mengetahui apa ini halal atau haram, guys. Halal atau tidak sih investasi di pasar modal. Kalau tadi yang sekurit sekuritas derivatif itu masih eh, apa namanya diragukan ya. Tapi kalau beli saham itu halal, insya Allah halal. Cuma kalau derivatif itu karena ada unsur maisirnya juga di situ. Itu jadi unsur judinya ya. Kalau di saham itu kan kita melihat fundamentalnya, kita kayak beli barang lihat kualitasnya kan. Cuma bedanya ini saham. Kualitas dari suatu barang itu kita lihat dari mana? Dari fundamentalnya gitu. Jadi eh, eh, kalau saham nggak apa-apa. Kemudian ini tadi penjelasan financial market. Ini eh, untuk jangka pendek ya. Pasar keuangan di mana klaim keuangan atau financial claim dan jasa jasa keuangan diperdagangkan. Kemudian ini pasar keuangan ini adalah yang menghubungkan antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Kalau di pasar keuangan tadi kan deposit contohnya, kita kelebihan dana kita naruh di bank kan dalam bentuk deposito. Nah, deposito itu apakah diendapkan oleh bank? Tentu tidak. Pasti disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, pihak yang sebagai debitur itu tadi adalah pihak yang defisit. Gitu. Kita sebagai pihak yang memberikan dana kepada perusahaan, kita surplus gitu. Pasar keuangan ini jantung dari sistem keuangan karena kemampuannya menarik dana dari kita-kita yang kelebihan dana ini dan mengalokasikannya, menetapkan tingkat bunga. Jadi kan ketika disalurkan dalam bentuk kredit itu kan sama bank itu kan pasti ditetapkan tingkat bunga kan. Nah, tingkat bunganya berapa itu eh, jadi untungnya si bank gitu. Ke kita cuma bayar bunga tabungan saya sekitar 0 sampai 1%. Kalau deposito kemarin sekitar maksimal yang dijamin oleh LPS itu 3,75% ya. Berarti kan kalau si bank ketika menyalurkan kredit ngasih tingkat bunganya 8%, ya udah selisihnya itu buat bank gitu. eh Menciptakan harga dari sekuritas yang diperdagangkan di pasar. Ini tadi udah saya jelasin apa bedanya capital market sama eh, money market ya. Jadi kalau di capital market ini yang diperdagangkan itu surat berharga jangka panjang tadi yang maturity-nya lebih dari 3 tahun. Saya saham, obligasi, waran, right, obligasi convertible. Obligasi convertible ini nanti ada dijelasin di bab obligasi adalah obligasi yang bisa dikonversi menjadi lembar saham. Kalau obligasi waran berarti dia nempel sama waran dan berbagai produk turunan atau derivatif seperti opsi, opsi tadi ada put dan call. Kalau money market itu bagian dari pasar keuangan juga untuk surat berharga jangka pendek, misalnya sertifikat Bank Indonesia, sertifikat berharga pasar uang, commercial paper, promissory note, call money, repurchase agreement,
bankers acceptance, treasury bill, deposit tadi ya, itu masuk di money market. Kalau pasar modal tadi jangka panjang, pasar uang jangka pendek. Pasar modal transaksinya di bursa, di pasar konkret. Pasar uang transaksinya via sarana, di pasar abstrak. Kalau pasar modal ini ada lembaganya, organized market, bursa efek ya. Kalau pasar uang tidak ada lembaganya, unorganized market. Biasanya di dalam pengawasan Bank Indonesia, kalau pasar uang. Pasar modal ini dalam pengawasan Bapepam, kalau sekarang OJK. Instrumennya adalah tadi saham dan obligasi ya. Obligasi baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Pasar uang, surat berharga Indonesia, commercial paper, surat berharga pasar uang, sama call money. Kesamaannya apa? Sama-sama merupakan bagian dari financial market. Sama-sama bisa jadi alternatif investasi atau sarana investasi bagi investor yang kelebihan dana. Sama-sama merupakan sarana mobilisasi atau sumber dana bagi unit defisit. Ini ada undang-undangnya. Kalau undang-undang pasar modal ini tahun nomor 8 tahun 1995, secara teoritis pasar modal sebagai perdagangan instrumen keuangan jangka panjang dalam bentuk obligasi maupun ekuitas. Pasar modal ini ada yang dalam pengertiannya abstrak maupun dalam pengertian yang konkret. Kalau abstrak berarti perdagangan surat berharga sebagai tempat perdagangan surat berharga, yaitu saham dan obligasi. Kalau dalam arti konkret, artinya adalah suatu tempat yang terorganisir di mana surat berharga diperdagangkan. Kita bilangnya Bursa Efek Indonesia atau Stock Exchange. Ini aturan-aturan pasar modal ya. Nah, ini pasar modal ini punya manfaat. Yang pertama pasti menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal, memberi wahana investasi bagi investor, memungkinkan upaya diversifikasi, menyediakan leading indicator bagi tren ekonomi negara, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Kita bisa jadi punya kepemilikan saham Telkom, saham Unilever dengan beli sahamnya aja kan. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim usaha yang sehat. Kemudian bisa menyediakan lapangan kerja atau profesi, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek alternatif investasi yang memberi potensi keuntungan dengan risiko yang bisa dipertimbangkan melalui keterbukaan. Karena apa? Karena kita bisa menilai kesehatan keuangan perusahaan yang kita mau beli itu lewat laporan keuangannya yang wajib disampaikan ke Bursa Efek. Jadi perusahaan-perusahaan yang go public yang sudah melakukan IPO, initial public offering, itu perusahaannya wajib melaporkan laporan keuangan tahunannya ke Bursa Efek. Sehingga laporan keuangan tersebut bisa digunakan oleh investor sebagai dasar pengambilan keputusan jual atau beli saham. Gitu. Kita bisa ngelihat kondisi keuangannya lewat laporan keuangannya. Melalui rasio-rasio keuangannya, lihat PER-nya, lihat rasio likuiditasnya, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pasar, rasio utang. Kita ngelihat di laporan keuangannya. Oke, ini tadi pasar modal ini punya fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi ini menyediakan fasilitas wahana untuk mempertemukan yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana. Fungsi keuangan memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal balik dalam bentuk return saham. Kalau di pasar modal ini ada saham tadi, saham itu ada dua jenis kan, ada common stock, ada preferred stock. Obligasi, obligasi yang konversi, itu yang obligasi yang nanti dia bisa ditukar jadi lembar saham, right dan warrant. Kalau saham, ini kalian tahu ya, surat bukti tanda kepemilikan diterbitkan atas nama atau unjuk sebagai terbagi atas saham biasa dan saham preferan.
Right tadi udah saya jelasin adalah opsi untuk membeli atau menjual di harga strike price, tapi hanya hak ya. Kalau right itu opsi, itu hanya hak. Jadi nggak bukan kewajiban untuk jual atau beli di harga yang strike price tadi. Kalau warrant sama dengan right, namun harga saham sesuai pasar dan waktu penawaran lebih lama. Jadi kalau warrant ini sama kayak right, tapi harga sahamnya disesuaikan dengan harga pasar dan waktu penawarannya lebih lama. Obligasi itu surat utang jangka panjang yang diperdagangkan dan dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Ini nanti ada dijelasin lebih detail di bab obligasi ya. Obligasi itu ada obligasi munisipal, ada obligasi negara, ada obligasi korporasi. Ini sejarah pasar modal di Indonesia mulai dari tahun 1912 nih, zaman penjajahan. Zaman Perang Dunia Kedua sempat ditutup perdagangan efek. Masa Orde Lama ini ada penyelenggaranya itu PPUE, Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek. Di tahun 1958 ada konfrontasi apakah pasar modal tetap diselenggarakan atau tidak. Kemudian ini perusahaan Belanda dinasionalisasikan di tahun 1958. Eh, ini di tahun 1966 sistem perekonomian terbuka mengundang investor asing untuk beroperasi di Indonesia dan memberi insentif bagi investor domestik yang menanamkan modalnya di Indonesia. Ini di Orde Baru ya. Pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh konsep demand side atau demand create supply. APBN ditingkatkan. Ini pakai teorinya ekonomi makro dari John Maynard Keynes. Ini harusnya kalian pelajari di ekonomi makro nih. Nah, tahun 1977 sampai 1988 ini adalah era praderegulasi. Pada saat itu APBN terbatas sehingga peran swasta yang ditingkatkan. Ini sama kayak sekarang nih. APBN terbatas sehingga pemerintah mengirimkan ya, menyalurkan 200 triliun ke bank-bank himbara, himpunan bank negara ya. Kan ada Asbanda, Asosiasi Bank Daerah. Nah, yang dikasih 200 triliun itu adalah bank-bank milik negara. Nah, bank-bank milik negara itu ada alokasinya tuh, ada BRI 55 triliun, pokoknya totalnya semuanya 200 triliun. Si bank-bank ini dikasih PR sama Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, untuk menyalurkan uang-uang itu ke UMKM, ke koperasi, ke pengusaha-pengusaha untuk menggerakkan perekonomian. Nanti BI dapat bunga dari uang yang disalurkan tadi oleh pemerintah gitu. Kalau disalurkan ke koperasi daerah, kalau nggak salah bunganya lebih murah ya, sekitar 2%. Kalau disalurkan ke pengusaha-pengusaha untuk misalnya pengusaha itu untuk mengembangkan usaha ya, ekspansi, bangun pabrik, bangun gudang, itu sekitar 8% deh kalau nggak salah. Nah, jadi ini peran swasta. Jadi pemerintah ingin nggak cuma PR ini bukan cuma pertumbuhan ekonomi bukan cuma pekerjaan pemerintah, bahwa sektor swasta pun harus ikut kerja untuk mendorong perekonomian. Dengan apa? Tadi, kalau dikasih modal nih, ya lu bikin lapangan kerja lah, bikin usaha lah, kembangkan usahanya, biar buka lapangan kerja, biar naik daya beli masyarakat, kayak gitu. Itu PR dari pemerintah gitu. Nah, itu mau nggak mau tuh nanti yang PR juga bank-bank pemerintah tadi. Gimana sih supaya orang-orang ini, pengusaha-pengusaha ini mau minjem ya dengan tingkat bunga. Tapi kalau dikasih pinjem pun untuk si pengusaha ini menguntungkan kan tingkat bunganya lebih rendah daripada tingkat bunga di pasaran ya. Cuma ya ada risiko juga ya. Risiko kalau usahanya misalnya nggak jalan gitu. Pembangunan beralih ke pandangan Arthur Laffer, supply side, supply create demand. Jadi kalau yang si John Maynard Keynes tadi itu demand side. Kalau ini si Arthur dia supply side, lebih banyak melakukan inovasi. Tahun 1977 pasar modal Indonesia aktif kembali selama 10 tahun sampai 1988 emiten saham yang tercatat hanya 24 perusahaan. Di tahun 1989 sampai 1997 ini ada perubahan drastis dari sistem ekonomi komunis ke sistem ekonomi
pasar di negara-negara komunis. Di era ini peran swasta meningkat drastis. Dalam satu window, utang swasta valuta asing meningkat 75 miliar dolar. Juni 1997 itu $1 sama dengan 2.450. Juni 1998 $1 sama dengan 14.900. Ini kalian tanya sama orang tua kalian gimana susahnya ya waktu krisis ekonomi tahun 1998 ini gitu. $1 yang tadinya 2.450, kita sempat loh ngerasain $1 ini seharga 2.450. Sekarang $1 16.000 ya. $1 16.000. Nah ini tadi yang kalau di demand side ini teorinya Keynesian. Kalau supply side ini teorinya Arthur Lever. Kemudian ada monetary side, Milton Friedman. Ini teori moneter. eh apa kalau di pasar modal Amerika gimana? Kalau di pasar modal Amerika 60% penduduknya ini merupakan investor yang menginvestasikan dananya 70% di pasar modal. Jadi kalau investor luar negeri itu mereka nyiapin dana pensiun itu dengan investasi di saham. Jadi mungkin nanti bisa jadi pilihan ya opsi buat kalian. Kalau kalian mau apa namanya nyiapin dana pensiun bisa masuk ke pasar saham Amerika. Karena di sana itu dividennya besar dibandingkan di sini ya. Kalau di sini investor di sini berdasarkan hasil riset itu lebih fokus ke capital gain dibandingkan dividen. Kan kalau kita investasi di saham itu returnnya ada dua ya. Ada capital gain dengan dividen. Capital gain itu dari sisi harga saham, harga pada saat beli dengan harga pada saat jual. Nah itu fokus investor Indonesia. Karena apa? Karena dividen di Indonesia masih relatif kecil. Sementara kalau di Amerika, mereka tuh nggak cuma fokus ke capital gain, ya mereka juga memperhatikan dividen yield. Karena itu bisa jadi opsi dana pensiunnya. Kan dividen dibagi rutin. Gitu. Nah, 70% dia di pasar modalnya Amerika. 60% loh. 60% penduduk itu Amerika itu udah jadi investor pasar modal. Di mana 70%-nya di dalam negeri, 30%-nya di pasar modal luar negeri. Kemudian di US ini tahun 1999 aja ada 7.800 jenis mutual fund. Mutual fund ini reksadana yang dikelola oleh 433 manajemen fund. Contoh perusahaan Indonesia yang menjual sahamnya di pasar modal AS ini nih, Telkom, Indosat, Tambang Timah ini jual sahamnya di pasar AS nih. Jadi nggak cuma di dalam negeri, dia juga jual sahamnya di pasar AS. Tolak ukur bursa efek terbesar itu nilai kapitalisasi pasarnya atau market capitalization. Kalau AS ini kan udah lama ya, udah mature dia, udah berdiri sejak 150 tahun yang lalu. Nah, coba kita lihat ini tahun 2002 ya. Ini mungkin sekarang akan lebih besar lagi nih. Di Amerika Serikat kapitalisasi pasarnya itu 16.431. Di Jepang 4.087, di Inggris 2.276. Amerika Serikat 49%, Jepang 12%, Inggris 8%. Jadi paling besar kapitalisasi pasarnya sampai sekarang pun masih kapitalisasi pasar paling besar itu di Bursa Efek Amerika ya. Jadi kalau misalnya mau investasi itu eh, di Bursa Efek Amerika itu kamu lihat harga-harga sahamnya aja udah mahal-mahal ya. Jauh lebih mahal daripada harga saham di Indonesia jelas ya. Sehingga kapitalisasi pasarnya juga besar gitu. Investor yang masuk ke pasar AS nih bukan cuma investor dari dalam negeri AS aja, tapi juga dari luar negeri. Dari kita juga banyak nih yang investasi di pasar AS. Kayak kapitalisasi pasarnya besar sampai sekarang. Ini bursa berjangka. Jadi ada bursa efek, ada bursa berjangka. Kalau di Indonesia tadi ada bursa berjangka dan komoditas ya. Itu BBJ dulu, sekarang BBI. Ini di Amerika ada eh, Chicago Board Option Exchange, Chicago Board of Trade, dan seterusnya. Ada 10 ya bursa berjangka di Amerika. Di Indonesia cuma satu. Nah, kemudian pasar modal Jepang. Kalau pasar modal Jepang ini sebelum Perang Dunia Kedua tahun 1940 sampai 1945 ini sudah punya 3 bursa efek di Tokyo, Osaka, dan Nagoya.
Setelah Perang Dunia, dia punya 9 bursa efek. Di Indonesia masih cuma satu ya. Mobilisasi dana masyarakat melalui bursa efek. Tahun 1941, dia mendirikan pasar ketiga atau over the counter. Bursa berjangka di Jepang ini ada ini Tokyo International Financial Futures. Kalau bursa berjangka itu biasanya ada kata-kata futures, commodity. Kalau bursa efek dia stock exchange, stock exchange, stock exchange gitu ya. Tapi kalau di berjangka dia pasti ada kata-kata futures, ada kata-kata commodity, commodities, atau langsung nama komoditasnya. Raw silk, rubber, karet, cocoon, grain, tekstil, tekstil, commodity, grain, dried cocoon, raw silk. Kalau kayak gini berarti itu namanya bursa berjangka. Hmm. Nah, ini pasar modal di ex-komunis Cina. Cina ini secara politik komunis, tapi secara ekonomi dia sistem ekonomi pasar. Kalau ini bursa-bursa yang ada di dunia ya, ada eh, Armenia, Bulgaria, Cina, Shanghai Stock Exchange, dia punya bursa sahamnya aja ada Shanghai, Shenzhen, Wuhan, ya. Dia punya tiga nih. Jadi kalau di Indonesia masih cuma satu bursa efek Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum masuk ke materi berikutnya? Belum ada pertanyaan? Oke, sebentar saya mau ke toilet sebentar. Oke, saya lanjutkan. Belum ada pertanyaan sampai di sini?
Belum ada pertanyaan ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut di eh, materi berikutnya. Tadi udah sempat dijelasin ya di awal, peran dari pasar keuangan itu adalah untuk menghimpun dana. Pasar uang, keuangan ya, baik pasar uang maupun pasar modal itu untuk menghimpun dana dari yang kelebihan, pihak yang kelebihan uang ke untuk disalurkan ke pihak-pihak yang kekurangan uang. Jadi yang surplus ke yang defisit. Nah, pasar modal ini kalau di pasar modal yang pihak defisit itu adalah perusahaan-perusahaan yang kekurangan uang untuk ekspansi, mereka kan menjual lembar sahamnya di pasar modal. Karena mereka sebagai pihak yang kekurangan uang gitu. Kita mikir perusahaan kan uangnya banyak, tapi mereka lagi butuh uang yang lebih banyak lagi buat ekspansi sehingga kekurangan uang itu mereka cari dari mana? Dari pasar modal gitu. Jadi ketika dia butuh tambahan uang dia akan mengakses kan pendanaan eksternal. Jadi pendanaan kan ada dua, ada internal ada eksternal. Internal itu dari laba ditahan atau dari paid in capital si ownernya, jadi modal pribadi si ownernya. Nah, kalau dari segitu aja kan kurang. Sementara ekspansi misalnya mau jadi market leader, mau punya kapitalisasi pasar yang besar. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa kalau misalnya modalnya terbatas. Ya udah, akhirnya mengakses pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal itu ada dari utang, dia menerbitkan obligasi korporasi, atau dari saham gitu. Dia dengan dia menerbitkan saham itu kan banyak eksternal investor yang akhirnya beli sahamnya tapi kepemilikannya jadi berkurang persentasenya, cuma kan modal dia jadi nambah dari kita yang beli saham mereka gitu. Jadi pasar uang ini, pasar keuangan ini membantu perusahaan dan pemerintah ya, firms and government raise cash by selling claim against themselves. Jadi dia menjual kepemilikan di mana nanti kepemilikannya dia memang persentasenya akan berkurang karena dia jual kepemilikannya tadi ke pasar keuangan. Provide a place where investors can act on their belief. Jadi ini adalah tempat di mana investor itu bisa melakukan aktivitas ya sebagai mewakili dirinya sendiri untuk membeli atau menjual. Help allocate cash to where it is most productive. Pasar keuangan ini, baik itu uang ataupun pasar modal, itu juga membantu mengalokasikan kas di mana uang itu akan lebih produktif. Kalau kita nyimpen aja di bank, itu uang kan ngendep doang ya. Itu akhirnya tidak mendorong perekonomian. Negara ini butuh uang itu berputar gitu. Jadi kalau kita nyimpen aja uang, mungkin secara pribadi kita sejahtera, kita aman gitu ya. Kita taruh di deposito lah, jangan di bank. Di bank kamu bodoh kalau kayak gitu. Kan bunganya itu nggak bisa ngalahin inflasi. Inflasi berapa persen sekarang? Inflasi mungkin 2 sampai 3%, bunganya 0%. Berarti kan harga uang kamu, harga dari uang yang kamu simpan tadi jadi berkurang kan? Karena harga-harga pada naik di luar, inflasinya tinggi. Daya belinya tetap di situ tadi. Karena cuma disimpan doang, bunganya sekian, cuma 0%, inflasi 2%, 3%. Ya dulu kamu bisa beli mangkok, satu mangkok bakso 5.000 dulu ya, pas zaman saya. Sekarang mana ada bakso 5.000 gitu kan. Gitu. Jadi dengan kita menaruh uang kita di pasar uang atau pasar modal itu membantu perekonomian agar kas-kas yang tadi berlebih itu bisa dialokasikan di tempat-tempat yang lebih produktif untuk mendorong perekonomian gitu. Kemudian ini pasar uang juga lower the cost exchange. Market in new securities. New securities are issued in primary market. Jadi ada pasar primer, ada pasar sekunder. Pasar sekuritas-sekuritas yang baru itu diterbitkan di pasar primer. Jadi kalau misalnya benar-benar baru, new securities ini diterbitkan di pasar primer. Melalui apa? Initial public offering atau season new issues. Jadi kalau ini season new issues berarti udah bukan new lagi. Jadi kalau new ini berarti masuk ke pasar primer yang dilakukan adalah melakukan IPO atau initial public offering. Issue facilitated by investment banker. Penerbitan ini difasilitasi oleh bank-bank investasi.
investment banker. Jadi bank-bank itu kan ada yang apa namanya juga berperan sebagai eh, yang melihat ya, mengetahui ini saham pas IPO harganya cocoknya berapa nih. Nah, itu adalah investment banker. Dia specialize in, memang spesialisasinya memberikan saran sebaiknya pada saat IPO dijual berapa, mendesain dan menjual intermediaries between issuer and investor. Investment banker ini adalah intermediaries, perantara antara si perusahaan yang menerbitkan IPO dan kita, investor. Tadi ada investment banking. Investment banking ini eh, memberikan saran tadi ya kepada perusahaan-perusahaan yang mau menerbitkan IPO. Apa aja sarannya? Nih, features of security, terus harganya, sama kapan penjualannya. Jadi si investment banking ini yang melakukan proses underwriting. Jadi yang melakukan proses underwriting adalah si investment banking. Oke. Kemudian risiko dari menjual kepada investor ini diasumsikan oleh si issuer. Issuer ini berarti si perusahaannya. Investment bank underwriter help securities issuer lessen the risk in exchange for a premium. Jadi si investment banker ini melakukan proses underwriting atau penilaian terhadap securities yang mau di issue di pasar primer tadi ya. Sehingga risiko perusahaan itu jadi lebih sedikit karena dibantu nih penghitungan. Underwriting itu proses menghitung ini sebenarnya layaknya harganya berapa ya IPO ini gitu. Coordinates marketing by helping issue register securities, issue prospectus, dan sell securities. Jadi ini si investment banking ini juga register mendaftarkan sekuritas yang mau di IPO tadi, menerbitkan prospektus, dan termasuk menjual sekuritis atau sekuritas yang di IPO tadi. Investment banking ada rule 415 shelf rule allow certain issuer to sell new securities over time after filing a single registration. Jadi setelah melakukan registrasi sekali dia bisa melakukan apa namanya menjual ya. Si issuer bisa menjual sekuritas baru lewat dari jangka waktu ya. Jadi kalau IPO itu kan ada jangka waktunya. Misalnya dia mau jual tambahan lagi nih, dia nggak perlu registrasi lagi. Jadi cukup single registration. Karena kalau misalnya registrasi untuk IPO itu ada issuance cost-nya, ada biaya penerbitan. Private placement means new securities are sold to small group of institutional investor. Ini mungkin kalian sering dengar istilah private placement, private placement. Kalau private placement berarti itu tidak dijual secara publik ke kita IPO-nya. Dia sudah menjual ke small group atau institutional investor. Jadi misalnya siapa ya? Pertamina nih, dia punya dana nih, terus ngelihat, wah BCA punya bank digital nih, Blue. Blue ini kan belum IPO ya, belum dijual ke publik. Saya aja pengen beli Blue kan. BCA-nya bagus ya. Blue Digital apalagi kan prospeknya digital bagus ya ke depan. Ini digital punyanya BCA gitu. Siapa juga yang nggak pengen beli ya. Kayak kemarin happening apa CDIA punyanya PP itu kan banyak yang beli terus sampai ARA berkali-kali kan. Terus sempat di hold itu saham. Sekarang lagi turun CDIA. Jadi yang berebutan saham itu cuma saya sempat susah banget beli CDIA itu. nggak 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 match ya, nggak match terus gitu karena saking banyaknya yang pengen. Nah, private placement ini saham udah dijual ke ini, ke small group, eh, ke grup tertentu atau ke perusahaan tertentu atau ke institusi tertentu. Jadi investor kan ada dua ya, ada kayak kita nih individual, ada yang institusional. Institusional berarti dia main modal udah gede banget, nggak kayak kita yang mainnya cuma
berapa juta sih, paling mentok 10 juta gitu kan kita main. Tapi kalau si institutional investor mereka bisa ratusan miliar gitu main. Nah, private placement itu berarti si sahamnya, si penerbitnya, issuer sahamnya yang new securities ini jual ke institutional investor gitu. Nah, kalau dijual ke institutional investor ini nggak perlu registrasi. Beda sama kalau dijual di primer yang kita beli ya, yang dijual ke individual investor itu perlu registrasi dan ada issuance cost. Nah, kalau di private placement ini nggak ada apa registrasi, nggak ada issuance cost. Si underwriter ini bakal beli sekuritas dari si penerbit. Kemudian si underwriter ini jual di pasar. Si underwriter ini si investment banking ya. Underwriter ini beli si sekuritas ini di bawah harga pasar. Kemudian sama dia dijual ya di atas harga pasar ya untuk dapat profit. Underwriter deal. Si investment banking ini deal antar sepakat gitu ya dengan baik perusahaan maupun pemerintah, si issuer bisa menerbitkan saham, obligasi, atau any type of security. Jadi, si underwriter ini yang juga membantu si issuer untuk membuat kesepakatan. Issuer ini kan si companies ya, si perusahaannya, untuk membuat kesepakatan dengan pemerintah bahwa si perusahaan ini bisa menerbitkan eh, saham, obligasi, atau tipe lain dari sekuritas. Yang bantu tuh si underwriter, yang bantu proses itu. Jadi investment banking ini sebagai underwriter yang membantu proses-proses ini dari awal, termasuk registrasi, kemudian proses penjualan, marketingnya juga, eh, ke regulator juga dia yang ngurus. Nah, tadi kita udah bahas pasar primer. Sekarang pasar sekunder. Kalau pasar sekunder itu saham berarti udah diperdagangkannya bukan antara perusahaan dengan investor, tapi antar sesama investor gitu. Udah masuk ke bursa yang harganya bisa kita lihat di Stockbit, di Bibit itu udah di pasar sekunder gitu. Kita belinya di bursa pasar sekunder. Where market where investors trade previously issued securities. Jadi di pasar sekunder itu adalah jual beli sekuritas yang sebelumnya sudah pernah diperjualbelikan gitu. Auction market involve bidding in a specific physical location. Jadi kalau auction market berarti ada physical location. Broker represent investor for a fee. Si perusahaan sekuritas ini ngebantu kita untuk bisa melakukan jual beli saham. Saya kayak MyBank Sekuritas, Bank Sekuritas itu kan broker dia. Tapi dia dapat fee dari transaksi kita. Atas transaksi jual dia dapat fee gitu. Ada trade for their own account. Negotiated markets consist of decentralized dealer network. Ada pasar yang negotiated ya. Negotiated market atau pasar yang ternegosiasi ini terdiri dari jaring-jaringan dealer broker yang terdesentralisasi. Nah, jenis-jenis stock exchange, ada New York Stock Exchange. Ini secondary auction market for equity securities. Kalau di Indonesia ada Bursa Efek Indonesia ya. Ada Amex, tapi Amex ini kalau di Amerika dia volumenya lebih kecil daripada New York. Dia ada di level regional. Kalau New York ini kan level negara, Amex ini di level regional. Dia cuma ada sedikit perusahaan dan volume transaksinya juga lebih sedikit daripada New York Stock Exchange. Kemudian ada over the counter market atau OTC. OTC ini adalah network of dealers standing ready to either buy or sell securities at specified price. Jadi di OTC ini dealer ini si network of dealer, jadi berarti banyak dealer ya. Ini udah siap-siap mau posisi beli atau posisi jual sekuritas di harga tertentu. Dealers profit from spread between buy and sell.
Si dealer ini dapat profitnya dari mana? Dari selisih antara harga jual dengan harga beli. Dia juga handle unlisted securities. Jadi perusahaan-perusahaan yang dia belum listing atau delisting, jadi tadinya masuk ya. Jadi perusahaan ketika masuk ke bursa efek itu ada syarat-syaratnya. Ketika ada masalah, gitu misalnya perusahaan ini menuju kebangkrutan, sehingga dia tidak bisa membayar bunga obligasi yang diterbitkan dan hutang pokoknya, maka perusahaan itu akan di delisting dari bursa efek. Yang ngapain nawarin saham yang udah mau bangkrut gitu kan? Makanya sama bursa efek di delisting, artinya dia dicoret, dibuang dari bursa. Nah, si over the counter itu dia juga handle unlisting securities. Nasdaq competing dealer make market in OTC stocks. Ini pasar ketiga, keempat ya, fourth market. Kalau pasar ketiga OTC juga transaksi over the counter. Ini berarti di luar bursa. Transaksi OTC ini ya, itu transaksi yang di luar bursa. Jadi nggak ada bukan transaksinya bukan melalui aplikasi yang kita tahu, Bibit, Stockbit, Growinnya Mandiri, Bayani Sekuritas, Maybank Sekuritas itu nggak lewat situ transaksinya. Jadi kalau over the counter itu transaksinya berarti di luar bursa. Over the counter transaction and securities listed on organized exchange. Kalau third market dia transaksi di luar bursa tapi securitiesnya listing atau ada di bursa. Tapi transaksinya di luar bursa ya, nggak melalui mekanisme bursa tadi, nggak pakai broker yang perusahaan sekuritas tadi. Kalau Ford Market berarti trading network among investor interested in buying and selling large block of stock. Berarti ini di luar bursa karena dia ada kesepakatan untuk jual beli saham dalam jumlah yang sangat besar ya, large block. Brokerage operation. Brokerage operation ini brokerage firms earn commissions. Brokerage firm itu yang tadi saya sebutin, Maybank Securities, Beni Sekuritas, itu perusahaan sekuritas ya. Mirai Aset, itu brokerage firm. Dia dapat komisi dari setiap transaksi yang dieksekusi. Jadi kalau misalnya mau beli, belum match, ya nggak dapat mereka. Tapi kalau misalnya beli dan match, itu mereka dapat komisi. Kemudian sales lots on mutual funds, profits from securities sold from inventory, underwriting fees, and administrative account fee. Kemudian si full service broker ini juga menawarkan eksekusi atas permintaan. Permintaan, misalnya kita mau beli nih, nah si broker ini juga bisa bantu untuk eksekusi. Kalau belinya dalam jumlah besar tadi ya, yang apa large block of stock. Di brokerage firm ini juga bisa bantu. Information and on market and firms and investment advice. Si brokerage firm ini juga bisa ngasih ini investment advice, ngasih saran. Kadang si broker ini juga suka ngasih diskon. Ada tipe. Ini yang kemarin di kelas ini apa bukan ya? Saya ngejelasin kasusnya ajaib. Jadi ketika kamu investasi itu kamu akan diberikan dua akun. Pakai perusahaan sekuritas manapun ya, kamu akan diberikan dua akun. Yang pertama adalah cash account. Cash account itu berarti itu dari uang kita sendiri. Kita beli, kita transfer ke bank kustodian, beli saham itu dari uang kas kita. Yang kedua adalah margin account. Margin account ini berarti si perusahaan sekuritas memberikan pinjaman, tapi ada bunga yang ditetapkan. Jadi kita beli saham, kita nggak punya duit nih, cash dalam jumlah besar, kita pinjam duitnya si perusahaan sekuritas. Tapi kena bunga, itu namanya margin account. Si broker lends the customer cash to purchase securities. Ini ada lend berarti meminjamkan berarti ada bunga yang harus dibayar. Itu namanya margin account. Oke. Kemudian ada asset management account. Kalau asset management account, a single account at brokerage or bank
which include both banking and brokerage service, offers checking and bank card service as well as offering automatic reinvestment of excess cash balance in money market fund. Ini berarti ini biasanya akun tambahan ya, akun tambahan atas permintaan si investor karena di asset management account ini kamu juga bisa minta tambahan service dari si perusahaan sekuritas tadi. Misalnya minta otomatis reinvestasi atau misalnya mau ada service tambahan yang lain yang diberikan oleh si perusahaan sekuritas bisa masuk ke asset management account. Tapi umumnya ada cash account sama margin account yang digunakan. Kemudian ada wrap account. Kalau wrap account ini brokers match investors with outside money manager. Jadi akun yang antara si broker dengan manajer dari investor. Jadi bukan kayak investor individu kayak kita, tapi money manager, manajer keuangan. Brokerage account costs are wrapped into a single or fixed fee. Are great if you don't have time to invest on your own and wish to have money manager. Jadi, saya kamu nyewa nih money manager. Nah, si money manager ini yang transaksi di bursa, nah itu wrap account. Jadi transaksinya adalah dengan si money manager, bukan dengan kita langsung, tapi dengan si money manager because in case we don't have time to invest, but you wish to have someone to handle your money, ya, you can ask money manager. Fees and costs. Brokerage commissions differ from security broker and investor. Komisi broker ini beda antara sekuritas, broker, dan investor. Dibedakan ya berdasarkan jenis sekuritasnya, berdasarkan jenis brokernya, dan berdasarkan jenis investornya. Biasanya kalau institutional investor ini mereka lebih punya negotiating power. Hingga brokerage commissions-nya ini lebih kecil, tapi kan dari large amount of money ya. Kalau institutional investor kan mereka transaksinya dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Jadi mereka bisa asking for lower commission rate. Online trading offers significantly lower commissions rates to individual investor. Online trading kayak kita lewat Stockbit Bibit itu juga sebenarnya komisinya udah lebih rendah daripada sebelumnya ya. Online trading biasanya memang komisinya lebih rendah untuk individual investor. Dividend reinvestment plan permit reinvestment of dividend in additional stock. Nah, tadi yang aktivitas reinvestment nih di sini di asset management account, misalnya kita dapat dividen nih. Dividennya, misalnya saya kan dapat dividen nih. Sampai sekarang dividennya itu ya saya endapin aja di cashnya, akun cash. Tapi kalau kita punya asset management account sama si asset management account ini, sama si asset management ini, dividen tadi diinvestasikan lagi ke saham yang mau kita beli gitu. Jadi kalau dividen reinvestment berarti kita dapat dividen, nah dividen itu diinvestasikan lagi. Makanya dividen reinvestment plan berarti rencana untuk melakukan reinvestasi dari dividen yang kita dapat. Gitu. Orders in OTC market. Jadi kalau di OTC, over the counter, si dealer ini ready to either buy or sell, untuk beli atau untuk jual. Bid price is highest offer price to buy. Jadi bid price itu adalah harga penawaran yang paling tinggi untuk dibeli. Ask price, jadi ada bid price sama ask price. Jadi kalau bid price itu berarti kamu bersedia belinya tuh di harga berapa sih paling mahal tuh? Tuh. Highest price offer to buy. Kalau ask price berarti kamu mau jual di harga semana sih, kamu serendah mana sih kamu pengen jual, lowest price willing to sell.
Ask price dikurang bid price lebih dari 0 itu jadi dealer spread, jadi keuntungan untuk si dealer. Dia pengen ask price ini lebih besar daripada bid price. Dia harus lebih besar dari 0 biar si dealer ini dapat spread keuntungan. Makes a market in the security more than one dealer for each security in over the counter market. Jadi ada lebih dari satu dealer di masing-masing sekuritas itu bisa ada lebih dari satu dealer di pasar over the counter. Types of order. Ada beberapa jenis order, ada market order, ada limit order, ada stop order. Ini yang saya jelasin hari ini itu bisa kalian cek ya di apa namanya eh, apa akun sekuritas. Jadi usahakan bukan usahakan, tugas minggu ini adalah kalian punya akun investasi, entah itu di Stockbit, di Bibit, atau di perusahaan sekuritasnya langsung, atau di yang punya rekening mandiri ada Growin, bisa bikin akun di Growinnya, bisa buat beli saham tuh di Growinnya mandiri. Biar ngeliat tadi yang saya jelasin semua. Tipe-tipe order ada market order, limit order, stop order. Kalau market order ini authorize immediate transaction at best available price. Dia langsung mengotorisasi harga transaksi itu di harga yang paling bagus, best available price. Kalau limit order berarti dia ada dia menentukan specifies a particular market price. Jadi dia menentukan harga pasar yang memang dia targetkan gitu ya. Before a transaction is authorized. Jadi misalnya kalau eh, biasanya ini dijual ya sebelum harganya jatuh banget gitu ya, di harga berapa itu saham harus terjual gitu. Jadi kalau limit order itu kita menentukan harga ini jangan sampai eh, apa namanya kita eksekusi di harga yang terlalu murah kalau kita jual atau di harga yang terlalu mahal kalau kita beli gitu. Jadi kita menentukan nih kalau limit order specifies a particular market price. Stop order ini specifies a particular market price at which a market order is authorized. Also referred to as a stop loss order. Nah, ini stop order yang tadi saya jelasin nih. Jadi kalau stop order lebih pada saat posisi rugi nih, stop loss. Jadi kalau limit order pada saat posisi untung ya, maksudnya pada saat posisi beli, stop order ini pada saat posisi jual biar pas harga kita nih, saya punya saham Unilever ini udah merahnya udah terlalu jauh karena saya jarang ngecek ya. Kemarin Unilever saya beli di harga 4.000, sekarang udah cuma 1.700-an gitu. Jadi udah loss banyak. Nah, waktu itu saya nggak pakai stop order nih. Harusnya di harga sekian, 3.000 misalnya, saya langsung jual itu saham. Gitu, sebelum sampai sekarang di 1.700. Sekarang 1.700. Ya, Unilever. Jadi kalau stop order itu stop loss order. Jadi sebelum kita rugi lebih banyak lagi tuh pakai stop loss order. Tapi emang kalau saham ini kamu mesti emang mengalokasikan waktu ya, mau ngecek, mau lihat gitu. Kemudian settlement, settlement ini eh, biasanya 3 hari kerja setelah tanggal transaksi. Biasanya tanggal settlement ini adalah 3 hari kerja setelah tanggal transaksi. Legal ownership, jadi ke perpindahan kepemilikannya itu ditransfer itu dan ada financial arrangement ini apa namanya diotorisasi oleh perusahaan sekuritas ini sekitar 3 hari kerja. Book entry system reduce cost. Sistem entry ini eh, meminimalisir biaya. Transfer of securities and funds between exchange members facilitated by clearinghouse. Transfer sekuritas dan dana antara exchange member ini difasilitasi oleh lembaga clearing.
Jadi di Indonesia juga ada lembaga clearing. Nah, ini tadi yang saya cerita tentang margin account ya. Kalian baca kasusnya Ajaib beberapa bulan yang lalu. Itu kasusnya itu tentang margin account. Nah, margin account, to open margin account, exchange set minimum required deposit of cash or securities. Nah, harusnya begini ya, secara teori dan memang di perusahaan sekuritas manapun itu seperti itu. Jadi untuk buka akun margin, margin itu pinjaman, berarti kan pinjam sama si brokerage firm untuk beli saham. Exchange set minimum required deposit of cash or securities. Nah, harusnya si kita investor tuh nggak secara otomatis langsung pakai margin account. Kalau misalnya kita punya uang, ngapain kita pakai margin account kan? Tapi ya, yang saya ceritakan kemarin ya, bahwa kadang si sekuritasnya ini juga bandel gitu, mengarahkan, memanfaatkan ketidaktahuan, memanfaatkan kebodohan, memanfaatkan apa? eh, teknis ya yang rumit gitu ya, platformnya yang nggak user friendly itu untuk mereka sendiri gitu, mengarahkan si investor untuk menggunakan margin account di mana nanti margin accountnya akan investor akan bayar bunga dan itu jadi pendapatan bunganya si perusahaan gitu. Investor pay part of investment cost, borrow remainder from broker. Margin is percent of total value that cannot be borrowed from broker. Cash 100% loan value, securities 50%. Jadi ini biasanya mereka memang kalau pakai margin itu ada batasannya sih. Misalnya berapa berapa persen gitu dari apa saham yang dia punya. Jadi kalau nggak bisa bayar pun saya saham yang dia punya tuh bisa dia jual. Jadi memang ada batasannya juga di margin sih. Jadi kebetulan yang kemarin tuh kasusnya dia emang rutin beli saham tertentu ya, saham bank tertentu gitu, rutin tiap bulan. Dan jadi dia masukin ke cash account tadi, tapi secara sistem si Ajaib ini mengarahkan untuk dieksekusi menggunakan, dieksersis menggunakan margin account, bukan cash account. Nah, ada posisi namanya short selling. Short selling itu apa? Short selling ini posisi ketika kita memanfaatkan harga pada saat turun untuk mengambil keuntungan. Orang mikir kalau turun itu kan rugi ya. Emang bisa kita ngambil keuntungan pada saat posisi rugi? Nah, itu namanya short selling. Jadi, short selling ini investor borrow stock from broker, kemudian held in street name account. Jadi disimpan nih. Si investor pinjem, pinjem saham, ada istilah pinjam ya di sini. Pinjem saham dari broker. Kemudian disimpan di akun street name. Borrowed security sold in open market. Kemudian apa sih saham yang dipinjam tadi, sekuritas yang dipinjam tadi dijual di open market to be repurchased later at an expected price lower than sell price. Untuk di jadi dia jual di open market untuk dibeli kembali, tapi nanti repurchase later dibeli kembali nanti di harga yang lebih rendah, expected low price lower. Jadi dia jual nih, dia udah beli nih, pinjam ya, pinjam. Kalau pinjam berarti kan harus dikembalikan ya. Misalnya pinjamnya ini berapa? 1.000 lembar atau 100.000 lembar lah. Kalau pinjam 100.000 lembar, berarti kan harus balikinnya sebanyak 100.000 lembar juga di harga berapapun. Yang penting lembar sahamnya tetap 100.000, ya kan? Yang dipinjam kan lembar sahamnya. Jadi dia udah punya nih 100.000.
dia jual di open market. Dia jual berarti 100.000. Misalnya sekarang eh, harganya 1.400. Berarti kalau jual sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 17 ya. Saya pakai ini aja deh. Tanggal 17 September. Dia jual saham 100.000 lembar. Harganya sekarang misalnya si Unilever di harga 1.700. Berarti di harga 1.700. Ya kan? Berarti kan ini segini. Kita dapat si si investornya dapat dengan menjual saham pinjaman tadi, dia dapat ini ya, 170 juta. Ini di 17 September. Nah, di tanggal 20 September, 100.000 ini kan pinjaman ya. 100.000 ini kan pinjaman. Berarti harus dikembalikan dong. Ya udah, saya kembalikan. Tapi kan sama besarnya 100.000 juga. 100.000 juga. Dia beli lagi saham di tanggal 20 September. Karena dia harus ngembaliin nih saham yang dia pinjam. Ternyata tadi dia memanfaatkan turunnya harga saham itu, turunnya harga Unilever itu, harganya misalnya jadi 1.400. Berarti kan harganya jadi 140 juta ya, ya kan? Terus dia balikin deh tuh lembar sahamnya. Udah nih, udah saya kembaliin ya 100 lembar. Dia cuma ngeluarin 140 juta. Padahal sebelumnya itu saham dijual sama juga 100 lembar, dia dapat 170 juta. Berarti dia profit berapa? 30 juta pada posisi turun harganya. Jadi di pasar modal itu di posisi turun pun kamu bisa dapat untung. Gitu. Ngerti nggak di sini? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang short selling ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak untuk short selling? Bisa difahami nggak yang short selling? Ini ada 58 anak, nggak ada suaranya. Ngerti nggak yang saya jelasin? Ngerti nggak? Coba ya, saya tanya. Yang nggak bisa jawab, saya kurangi nilai UTS-nya 10 poin. Aulia Rahma. Aulia Rahma. Aulia Rahma nggak ada. Iya, Bu. Coba jelasin short selling.
Nggak bisa jawab? Oke. 10 poin dikurangin dari nilai UTS ya. Cakranenggala. Ya, Bu. Coba jelasin short selling. Jadi short selling itu kita minjem ke broker. Jadi apa namanya? Kalau misalnya harganya nanti itu dia di masa depan turun, itu dibeli lagi dengan harga yang lebih murah untuk mengambil keuntungan dari selisihnya. Coba jelasin lebih detail, kasih contoh. Jadi tuh yang si investornya ini dia short sellingnya itu untuk mendapatkan keuntungan dari harga yang turun, Bu. Jadi bukan dari kenaikan harga. Oke, coba bisa kasih contoh. Tapi contoh yang berbeda dari yang saya jelasin. Kalau contohnya sih kayak di kripto ada ya, Bu. Apa dia tuh ada apa namanya? Kayak ada posisi long, ada posisi short. Jadi kalau misalnya di kalau kita entry misalnya di posisi short itu dia kalau misalnya kita entry di harga 1000 sekian gitu. Nah, kalau misalnya dia turun di bawah di bawah posisi 1000 itu kita mendapatkan keuntungan seperti itu, Bu. Mekanisme keuntungannya itu gimana? Dari mana untungnya tadi? Itu Coba, gimana? dari selisih antara harga jual awal sama harga harga tinggi. Oke. Kamu lupa menyebutkan bahwa kamu mengembalikan jumlah sahamnya gimana? Ini kan saham pinjaman kan? Jumlah saham yang kamu pinjam itu gimana? Jumlah jumlah sahamnya dikembalikan lagi, Bu, ke pemberi peminjaman dari Jumlah broker. sahamnya yang dipinjam tetap. Gimana, Bu? Jumlah saham yang dipinjam, jumlahnya tetap. Lembar saham yang dipinjam. Tetap. Saya kita eh, misalnya 1000 lot itu tetap dikembalikannya 1000 juga gitu. Oke, coba saya tanya ke Leon. Leon Heskiel. Coba jelasin short selling. Ya Bu, izin menjawab. Yang saya ketahui short selling itu kayak ketika kita apa namanya ngebeli saham di harga yang murah, terus kayak apa namanya Bu, ketika kita ngejual di broker lagi, kayak misalkan kita beli saham tuh di harga misalkan saham eh, BCA atau misalkan BRI di harga misalkan 3.000. Nah, di tahun yang akan datang tuh saham tersebut tuh bisa turun nih Bu, misalkan menjadi 1.200 atau 1.500 per per lembar gitu kan. Terus eh, kita bakal bisa beli lagi nih yang akan datang saham tersebut, karena kita lihat saham tersebut bisa meyakinkan kita untuk apa namanya kembalikan saham yang waktu itu kita pinjam sebelumnya gitu sih Bu. Eh, Oke, saya lanjutkan ya.
Ini kok jadi tinggal 47 anak? Boleh di absen lagi? PJ, kayak banyak yang keluar nih. Tadi 59. Oke, saya lanjutkan aset valuasi. Valuasi aset. Jadi kalau misalnya kita mau apa namanya, mengvaluasi atau menilai suatu aset itu, kita harus memperhatikan return and risk-nya. Wah, ini naik lagi nih. Berarti yang keluar tadi takut dipanggil apa gimana nih? Nanti ujiannya ada yang teori juga lah ya. Teori bobotnya 50%, hitungan 50%, teorinya oral. Oke? Iya, Jadi Bu. tes siap-siap ya. Oral bobotnya 50%, hitungan 50%. Kalau kamu nggak bisa jawab oral dan tidak ada perbaikan, tidak ada tugas tambahan. Oke, saya lanjutkan. Aset valuasi. Jadi kalau misalnya kamu mau melihat valuasi aset, itu kamu perhatikan return dan risikonya. Returnnya itu berarti dari tingkat pengembalian dan risiko. Jadi nggak cuma merhatiin untungnya aja ya, tapi risikonya juga harus kamu perhatikan. Gitu. eh Gimana sih cara ngitung realized return? Return ada realized return, ada expected return. Kalau expected berarti return yang diharapkan. Kalau realized berarti yang kejadian tuh berapa returnnya? Itu realized return. Jadi yang memang sudah dieksekusi itu namanya realized return. Kemudian bagaimana sih mengukur realized return ini? Dari kita ngitung dari harga sahamnya. Kemudian kalau risiko kita ngitung dari standar deviasinya. Realized return trade-off is based on the past. Jadi realized return ini berdasarkan harga di masa lalu. Jadi di harga di masa lalu tadi misalnya 1.700, harga sekarang 1.400. Itu realized return-nya dia profit apa loss? Kalau dia beli sebelumnya 1.700, sekarang 1.400. Profit atau loss posisinya? Nggak ada yang bisa jawab. Fionila Pratiwi, posisinya profit atau loss? Nggak bisa jawab. Nilai minus 10 untuk UTS Fionila. Izin jawab, Ibu. Silahkan. Loss, Ibu. Kenapa loss? Kenapa loss? Oke, nilai minus ya. Karena harganya lebih kecil, Ibu, yang dibeli di harga 1.700. Dan harga yang didapatkan itu 1.400. Loss-nya tuh di mana? Berapa besar loss-nya? Berapa persen loss-nya? Selisihnya di 300, sih. 300 berarti persentase kerugiannya berapa persen? Oke, saya lanjutkan. 300, harga sebelumnya 1.700, harga sekarang 1.300, itu kan sebenarnya gampang banget ya kamu ngitung loss-nya. Tinggal 300 dibagi harga sebelumnya. PT-1 dikurangi PT dikurangi PT-1 dibagi PT-1. Itu kan percentage gampang banget. Ngitung apa loss-nya ya. Kalau expected, kalau realize itu tadi ya, berarti sudah exercise itu harga. Kalau udah kamu jual itu harga saham itu udah
udah realize. Tapi kalau expected berarti ini uncertain and may not occur. Jadi bisa juga nggak kejadian gitu. Kalau misalnya nggak kamu exercise, bisa jadi nanti di masa depan harganya Unilever itu bisa di harga 6.000. Itu kan berarti dan kamu belum jual, berarti kan masih unrealized loss. Nah, komponen return ini ada dua. Ada yield, ada capital gain or capital loss. Kalau yield ini ada dari dividen, periodic cash flow such as interest or dividend. Jadi return ini kita ngomongin return, kalau return obligasi berarti ada ini ya, interest ya. Dia periodic cash flow-nya berupa interest. Kalau saham, periodic cash flow-nya berupa dividen dari income return. Nah, dividen ini tergantung apa namanya? Perusahaan itu dalam posisi rugi atau untung. Kalau dalam posisi untung, dia bisa bagikan dividen. Tapi kalau misalnya dalam posisi rugi, dia nggak bisa bagiin dividen. Gitu. Tapi perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen dan ada pertumbuhan dividen, ada growth di dividen itu. Itu perusahaan yang dinilai bagus oleh investor. Gitu. Jadi return ini ada dua, ada dari yield, ada dari capital gain atau capital loss. Kalau kamu beli obligasi, yang kamu dapat yieldnya itu adalah periodic cash flow dari bunga, kupon bunga yang kamu dapat. Kalau kamu beli saham, periodic cash flow yang kamu dapat itu berupa dividen. Itu. Total return berarti yield ditambah price change. Karena capital gain ini kan atau capital loss ini dari price appreciation or price depreciation. Ini kan price change ya. Appreciation ini ketika harganya naik or depreciation ketika price-nya turun. The change in price of the asset. Jadi capital gain or loss ini adalah perubahan dari harga dari aset tersebut. Sehingga total return dari aset itu adalah yield ditambah price change. Ini untuk aset apapun, aset saham maupun aset obligasi. Dari mana aja sih sumber risiko? Jadi kan ketika kita beli saham itu jangan cuma mikir return aja, tapi juga mikir risiko. Risiko itu ada sistematik, ada unsystematic risk. Kalau systematic risk berarti risiko itu ini kena ke semua sektor. Ini sifatnya sistematik atau sifatnya kena ke semua sektor, sifatnya makro ya. Kalau systematic risk, kalau unsystematic risk berarti dia hanya kena ke sektor-sektor tertentu atau hanya ke industri tertentu atau kena ke perusahaan tertentu. Ya, jadi ada systematic risk, ada unsystematic risk. Nah, nih systematic sama unsystematic. Ini tipe-tipe risiko, interest rate, risk. Ini affect market value and resale price. Tingkat bunga ya, market risk, ada risiko pasar, overall market effect. Inflation risk, purchasing power, variability, business risk, financial risk, tied to debt financing. Berarti risiko dia tingkat utangnya berapa persen deh sih dari struktur modalnya. Capital structure itu kan ada dari return earning, dari utang, dan dari saham. Nah, capital structure dia utangnya ini berapa persen gitu. Kalau semakin besar berarti semakin beresiko. Liquidity risk, risiko likuiditas. Exchange rate risk, country risk. Nah, tadi yang saya jelasin dari semua risiko ini bisa kita kelompokkan menjadi dua, sistematik dan unsystematic. Kalau sistematik dia affecting all securities dan tidak bisa ditolak gitu karena semua akan terdampak. Contohnya kayak risiko pada saat terjadi COVID kemarin itu semua saham kena. Itu contoh systematic risk. Jadi affecting all securities dan tidak bisa dihindari. Gitu. Interest rate or market or inflation risk. Ini contoh systematic risk adalah interest rate, risiko dari perubahan tingkat suku bunga, atau risiko pasar, atau risiko inflasi. Kalau non-systematic risk, misalnya contohnya kayak kejadian kemarin deh, yang pergantian menteri keuangan, reshuffle, kabinet, itu politik risk, tapi masuk ke, kalau di saham itu systematic risk, karena affecting all securities almost ya, walaupun harga saham rokok malah naik ya, cuma kan kita bisa ngeliat dari IHSG yang sempat turun, tapi sekarang naik lagi gitu. Jadi
contoh political risk yang ngaruh ke political risk itu juga ngaruh ke apa namanya pasar modal itu masuk ke kategori systematic risk. Unsystematic risk berarti memang dia spesifik berdasarkan karakter industri, karakter sektor atau karakter si perusahaannya. Dan itu bisa kita diversifikasi atau bisa kita hindari atau bisa kita minimalisir. Kalau systematic risk itu kan kita nggak bisa hindari karena semua saham kena gitu. Tapi kalau non systematic risk ini bisa kita hindari. Kita bisa minimalisir dengan melakukan diversifikasi portofolio. Kita memiliki portofolio yang isinya nggak cuma dari satu sektor atau satu industri aja. Itu cara untuk meminimalisir non systematic risk, melakukan diversifikasi portofolio gitu. Total risk ini adalah total dari general risk ditambah specific risk. Jadi tadi ya, non systematic risk ini bisa diminimalisir, bisa dikurangi dengan diversifikasi portofolio yang isi sahamnya atau sektor-sektornya itu berkorelasi negatif atau mendekati negatif. Kalau isi portofolio kamu positif sempurna sama-sama satu, ya nggak ada gunanya itu portofolio. Yang satu turun 100%, yang lain ikut turun 100%, merah semua. Fungsi portofolio, diversifikasi portofolio bisa berfungsi optimal kalau korelasinya negatif. Nah, ini penghitungan return ada penghitungan aritmetik sama penghitungan geometrik. Kalau aritmetik ini doesn't measure the compound growth rate over time. Jadi dia nggak masukin tingkat pertumbuhan ya. Doesn't capture the realized change in wealth over multiple period. Dia tidak bisa mengcapture realize perubahan-perubahan dari kekayaan atau harga saham ini di banyak periode. Tapi dia bisa mengcapture typical return in a single period. Jadi dia biasanya untuk satu periode aja nih. Kalau geometrik ini reflect compound cumulative return over more than one period. Nanti lebih gampangnya kita bisa masuk ke contoh hitungannya. Geometrik mean defined as the end period root of the product of and return relative minus 1 or G. Jadi rumusnya ini 1 plus TR1 dikali 1 plus TR2 dan seterusnya 1 plus TRN dipangkat 1 per N dikurang 1. Ini rumus geometrik. Difference between geometric mean and arithmetic mean, rata-rata geometri dan rata-rata aritmatik, tergantung dari variabilitas dari return. 1 plus G pangkat 2 kurang lebih setara dengan 1 plus X bar. Bar ini rata-rata ya, rata-rata aritmatik kurang lebih sama ya. Jadi 1 plus G, geometric mean, pangkat 2 sama dengan 1 plus X bar, arithmetic mean, pangkat 2 dikurangi S. S ini variability atau standar deviasi. Oke, ini persiapan membeli saham. Ini kalian nanti langsung aja praktekkan ya. Kalian punya akun minimal Bibit atau Stockbit atau kalian pakai Growin Mandiri, pokoknya minimal punya akun. Nanti dicatat record pendaftarannya. Jadi dikumpulin ke PJ bukti bahwa kamu sudah punya akun. Akun nggak harus transaksi kan? Nah, tapi harus punya dulu. Ya, silahkan Leon. Tapi Bu, kalau sebelumnya udah punya akun, harus bikin akun lagi nggak Bu? Nggak usah. Kayak akun yang sudah ada. Oke, terima kasih Bu. Oke, good. Biaya transaksi nanti kamu bisa cek di masing-masing platform. Ini nanti ini contoh transaksi saham ya. Transaksi pembelian. Misalnya investor mau melakukan transaksi pembelian saham Telkom 5 lot. 5 lot berarti 5 kali 100 ya. Karena kita kalau membeli saham itu minimal 1 lot itu 100 lembar. Berarti kalau 5 lot itu 5 kali 100, 500. Match pada posisi harga 3.000. Berarti 5 kali 100 ya. 5
dikali 100. Satu. Ini dulu ya. Ini dulu 500, sekarang 100. 5 lot 5 kali 100 berarti 500 kali 3.000 berarti 1.500.000. Nah ini kemudian ada komisi untuk broker, nanti dicek masing-masing, ada yang 0,1%, ada yang 0,2%, komisi untuk perusahaan sekuritasnya berapa. Terus hasilnya di sini 0,3% kali 1.500.000. Sekitar 4.500 ya. 45.000, sorry. 4.500 ya. PPN 10% dikali 4.500, berarti 450 total biaya pembelian. Di total semuanya, total harga pembelian berarti PPN ditambah komisi ditambah biaya sahamnya. Ini kalau jual. Nah, kalau jual ada PPH. Jadi kalau PP pas beli nggak ada pajak penjualan ya. Tapi kalau pas jual ada pajak penjualan. Pajak penjualan berarti total transaksi ditambah fee untuk broker, tambah PPN, ditambah pajak penjualan, total penjualan. Tuh, jadi ada potongan nih, potongan pajak atas transaksi jual saham. Jadi pasar primer udah saya jelasin. Pasar sekunder juga udah saya jelasin tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, karena sudah jam 11.53 juga. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.